Mari kita ngopi. Silakan, ya. Ini ngopinya ngopi khas Flores Manggarai. Terima kasih ya. Kita minum dulu sambil kita Minum. namanya obrol ringan ini. Oh iya. Ya, kita ringan-ringan saja, jangan terlalu keras. Podcast obrol ringan yang saat ini sedang menyaksikan atau menonton video podcast pada kali ini. Pada kesempatan ini saya telah menghadiri narasumber yang saat ini sedang berada di depan saya. Pada kesempatan ini kami akan berbincang mengenai guru, karena mengingat beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 November 2021 memperingati Hari Guru Nasional. Pada kesempatan ini saya telah menghadiri Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Manggarai Barat, Albertus Kapung. Beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Manggarai Barat. Jadi kita akan langsung bertanya-tanya mengenai Hari Guru dan juga banyak hal nanti akan kita pertanyakan kepada beliau. Kita langsung saja. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam. Selamat. Baik Pak Albert, ngomong-ngomong kabarnya bagaimana? Baik-baik saja. Meskipun hujan ya, baik-baik saja. Meski hujan ya, baik aja. Iya. Pak Albert, Ya. sekarang ini kan beberapa hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 25, itu hari Kamis, jatuhnya hari Kamis 25 November 2021 memperingati Hari Guru Nasional. Jadi pada tahun 2021 ini dari guru-guru yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini, kegiatan apa saja yang dilakukan pada memperingati Hari Guru? Baik, pertanyaan yang bagus. Tahun ini merupakan hari ulang tahun PGRI ke-76. Hari ini dia seusia negara ini, karena dia lahir tanggal 25 November tahun 1945, 3 bulan setelah diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Makanya dia HUT ke-76 kemarin. Ketika pertanyaannya apa saja kegiatan kemarin, ada beberapa hal. Yang pertama, ada kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru, yaitu melalui dialog publik dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan media Cakrawala NTT yang dikomandani oleh Pak Gusti Rikan. Dialog publik kemarin sebenarnya dihadiri oleh Pak Bupati Manggarai Barat. Pak Bupati ya? Ya, namun karena dia ada urusan penting di Jakarta sehingga didelegasikan ke Bapak Yohanes Beng selaku Wakil Bupati Manggarai Barat. Dan tentu kami berterima kasih pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah ambil bagian dalam kegiatan kemarin. Itu terkait dengan peningkatan profesionalisme guru. Terus di PGRI juga ada YEL ya. Hidup PGRI, hidup. Hidup guru, hidup. Solidaritas, yes. Bisa sekali lagi itu Pak Albert. Ya. Itu modelnya gimana? Ya, kalau kami di PGRI ini ada YEL PGRI namanya. Hidup guru, hidup PGRI, hidup. Solidaritas. Hidup guru, hidup guru, hidup PGRI. Jadi solidaritas, yes. Ya, kenapa di dada? Ini omong tentang perasaan, solidaritas omong tentang rasa. Rasa. Nah, ketika kemarin untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan YEL itu, program kita kemarin panitia merancangnya dalam bentuk bakti sosial
pungut sampah di Pantai Pede. Oh, di Pantai Pede. Ya. Itu pada tanggal 25 kemarin tuh. Oh, tidak, Atau sebelum? dia hari 1 minggu sebelum, hari Jumat, tanggal berapa tuh ya? Intinya 1 minggu sebelum 1 minggu memperingati sebelum ya. itu ya. Kemudian setelah kegiatan bakti sosial pungut sampah di Pantai Pede, melibatkan guru-guru, melibatkan para siswa. Ya, itu kegiatan pemungutan sampah di Pantai Pede. Tujuannya untuk memberikan pendidikan bagi para peserta didik atau siswa bahwa literasi sampah itu sangat penting. Ada istilah literasi sampah juga ya. Literasi ini bisa banyak diterjemahkan, literasi keuangan, literasi sampah, literasi menulis, membaca. Bagi kami kan ada istilah literasi, maksudnya orang punya pemahaman bahwa sampah itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu harus diatur. Jadi tujuan kemarin tidak hanya sekedar memungut sampah, tapi lebih kepada penanaman nilai cinta akan lingkungan. Itu yang kita tanamkan kepada siswa tadi, ya. Jadi itu alasan mereka ikut. Terus yang kedua, jalan sehat, itu hari Sabtunya, keesokannya hari Sabtu itu melibatkan beberapa orang guru sekota Labuan Bajo dan sekota. Sebenarnya sih semua guru mau ikut ya, semua mau ikut, tetapi COVID-19 membatasi kita harus mengikuti peraturan pemerintah menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi makanya dibatasi. Terus setelah jalan sehat itu, hasil diskusi dengan Pak Wakil Bupati, beliau mengusulkan mengapa tidak melakukan kegiatan donor darah. Lalu panitia telepon saya, Pak Wakil mengusulkan tentang kegiatan kemanusiaan donor darah. Dan kalau kita bisa lakukan, kita lakukan. Itu Pak Wakil itu ngomongnya kapan itu? Itu pada saat kegiatan? Bukan. Sebab kita kan begini, setiap tahun sebelum perayaan kita akan konsultasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau wakil bupati. Jadi saya lupa persis tanggalnya. Jadi tapi intinya dia sudah lakukan konsultasi lah ya dengan pemerintah daerah. Jadi kita sudah lakukan konsultasi tentang perayaan kemarin. Lalu beliau mengusulkan untuk bakti sosial kemanusiaan donor darah. Lalu panitia menelpon saya, ketua panitianya Pak Martin Markanedi, SPD, Korpas SD SMP Manggarai Barat. Saya bilang kalau itu bisa dilakukan, ya lakukan. Untuk mengaktualisasi yel-yel tadi, solidaritas kemanusiaan tadi. Dan setelah koordinasi dengan PMI koordinasi dengan tenaga medis, they say it's okay, kita lakukan, dan itu dilakukan di SMA Negeri 1 Komodo. Itu tanggal berapa itu? Hari Senin ya, hari Senin tanggal. Itu ya sebelum hari guru atau setelah? Sabar, 25 hari Kamis ya. Hari Kamis. Tanggal 21 ya. Hari Senin. Di kegiatan donor darah berlangsung di SMA Negeri 1 Komodo. Kita dalam donor darah ini saya sudah sampaikan tadi, bekerja sama dengan PMI Manggarai Barat. Tentu mereka yang punya tenaga teknis ya untuk pengambilan darah. Guru tidak bisa mengambil darah, jadi kita harus kolaborasi ya. Betul ya, kolaborasi. Jadi setelah mereka bilang oke, sebelumnya kita sudah umumkan kepada guru-guru, bapak ibu guru yang bisa memberikan sedikit darahnya kepada orang lain, termasuk siswa juga pasti ya. Dan pada hari pelaksanaan itu yang gurunya tidak bisa masuk, termasuk kita PG sendiri tidak bisa. Setelah diperiksa alasan berat badan saya yang tidak mencukupi, saya bilang saya pingin sekali mau donor darah, tapi mereka bilang bapak ini kesehatan tidak bisa. Tidak mendukung kesehatan oke, tensi waktu itu hanya karena berat badan. Saya berat badan 49 saja. Oke. Ya, tapi bukan itu. Tapi kemarin itu hampir
saya tidak apa ya, datanya kemarin saya tanya kemarin sampai sore itu mereka bilang sekitar 25 orang siswa itu yang berhasil qualified diambil darah 25 yang layak orang. ya. Yang layak betul ya. Nah bagi saya jumlah 25 ini sesuatu yang Luar biasa. luar biasa karena ini baru pertama kali. Berarti perdana kegiatan PG. Oh ya, ini perdana. Bagi saya ini hal yang luar biasa dari segi kuantitas mungkin segitu. Tapi ketika orang memberi setetes darah bisa menghidupkan nyawa Manusia. Jadi itu kegiatan dan bagi saya, bagi panitia ini kegiatan yang sangat luar Spektakuler. biasa. Spektakuler. Ya. Ada mungkin kegiatan tambahan selain dari kegiatan pungut sampah, donor darah. Oh ya. Kalau tidak salah kemarin saya memang ada beberapa lihat Ya. di media sosial ya. Ya. Platformnya digital Facebook. Saya lihat Ya. ada kegiatan live yang di sana yang dilakukan itu kegiatan seminar atau diskusi kemarin kalau saya juga lupa. Ya. Tapi saya di situ lihat ada kegiatan pada saat itu dan dihadir oleh Pak Wakil Bupati Manggarai Barat, Ya. Dr. Weng ya. Ya. Di situ. Oke, baik. Tanggal 25 itu kan ada dua kegiatan besar. Yang pertama upacara bendera Bendera. memperingati HUT ke-76 PGRI tadi dan dihadiri oleh hampir seluruh sekolah di Kota Labuan Bajo. Demikian guru-guru. Tapi sekali lagi semua orang, semua guru, siswa, Pak kami ingin ikut. Saya bilang kita harus taat aturan. Iya, iya. Gugus tugas COVID-19 mengingatkan kami untuk membatasi jumlah. Euforia sangat tinggi. Kalau kita lihat di media sosial kemarin, hampir ya seluruh Kabupaten Manggarai Barat di kecamatan melakukan hal yang sama. Terus setelah peringatan itu pagi itu jam 8 sampai jam 9.30 ya, 1,5 jam itu live juga. Live streaming ya, live streaming. Itu juga saya dengan panitia diskusi, bisa nggak kita live streaming? Saya tanya Ibu Hortensia, Kepala SMK yang 3 Labuan Bajo, Ibu, ada tim kreatif tidak di SMK yang 3? Siap, Pak Ketua. Anda bisa lakukan ini? Live streaming? Siap. Oke, kita lakukan. Nah, kita lakukan dan itu juga perdana. Ya. Semuanya serba digital sekarang. Luar biasa ini. Kita menyadari abad 21 ini kan abad digitalisasi di segala aspek. Termasuk kami juga guru. Nanti kita akan kemudian ngomong tentang itu. Setelah itu hadir waktu itu kan dalam dialog publik itu Pak Wakil Bupati, kami berterima kasih beliau hadir dan guru menyampaikan aspirasi tentang tenaga kerja, jadi tenaga kontrak, dan waktu itu dia omong bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun ini bisa melayani sekitar 800 orang ya, 800 orang untuk tenaga guru. Ini tahun ini? Ya. Atau tahun depan? 2022 akan menerima 800 intervensi dana Pemda 8.000 per orang. Itu omongnya kemarin dan saya sangat mengapresiasi. Saya bilang sama beliau kemarin, Bapak ini lahir dari rahim guru. Mungkin dia paham. Saya punya kebetulan yang saya lupa. Setelah upacara bendera itu, bagi saya membuat saya sedikit terenyuh kemarin ya. Ada sekitar 3 bapak guru pensiun dan 1 ibu guru pensiun kami undang untuk ambil bagian dalam upacara bendera karena mereka akan menerima piagam penghargaan yang ditandatangani oleh pengurus PGRI Kabupaten Manggarai Barat dan Bupati Manggarai Barat. Ya, saya kemarin mau menangis hampir ya. Apa yang membuat Anda bisa bayangkan ya. Anda bisa membuat siaran podcast sekarang. Saya pikir nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi bagi saya keren. Kalau sekarang orang menganggap guru tidak punya apa-apa, saya tidak. Dan saya marah ya. Kalau melecehkan profesi guru.
Profesi guru itu Pak, profesi Profesi dasar. mulia juga. Profesi dasar dan mulia yang melahirkan profesi-profesi turunannya. Sehingga lahir berbagai macam Ya, profesi yang ada. termasuk saat yang ini. mau wawancara saya sekarang. Jadi kalau ada yang sekarang menafikan keberadaan gurunya, saya pikir itu pengkhianat. Saya mau keras, ini ketua PG yang pengkhianat. Pengkhianat. Silakan komentar ya, tapi pengkhianat bagi saya itu tidak benar. Mengapa saya menangis? Tadi kan ada peran apa itu? Iya, betul. Saya mengingat kembali, saya punya guru dulu mendidik saya, sudah menanamkan nilai. Ternyata pekerjaan guru itu sangat luhur dan mulia. Ketika ada orang yang melecehkan, saya tidak setuju. Tapi itu mungkin hanya keluhan sedikit dari seorang guru yang tidak punya apa-apa ya. Tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi saya, ketika saya pada satu titik merenung bahwa banyak orang yang sudah dilahirkan dari rahim guru, itu pekerjaan mulia seperti Krayang bilang. Dan tidak ada pekerjaan seperti itu. Krayang bayar. Saya digaji 200.000, tapi pengabdian saya tidak luntur. 200.000 sekarang di desa-desa sekarang. Saya sudah keliling kecamatan 10 berapa kecamatan. 12 kecamatan di Manggarai Barat ini Saya sudah sudah keliling. melakukan Saya apa sudah ya? keliling. 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 Keluhan itu. Tapi sekarang ketika saya turun, saya bilang tolonglah Bapak Ibu kepala sekolah. Itu yang keluhkan itu pasti guru-guru honorer ya. Kalau yang pegawai negeri ya, sudah aman. Cukuplah Ya. untuk menghidupi keluarga dalam sebulan lah. tidak sampai happy gitulah. terus bagaimana? Hanya sebatas apa? Ya, tapi bagi saya yang pegawai negeri sih sudah oke lah ya, sudah oke. Palingan yang diperjuangkan oleh ketua PGRI ini palingan untuk guru honorer ya. Honorer di swasta dan di sekolah-sekolah negeri. Kita memang prihatin ya dengan kondisi itu. Tetapi satu hal yang saya berterima kasih kepada mereka dalam kondisi diberikan Gaji, bukan gaji lah ya, tapi honor. Ya, honor yang sekian itu, tapi mereka masih bisa menjalankan tugasnya dan bertahan. dan bertahan. Itu yang membuat- Tapi bagi saya penggajian ini juga apa ya, pelecehan terhadap martabat guru, pelecehan terhadap Kenapa? Sebentar. Ya. Pak Albert bilang bahwa dengan gaji Ya. guru honorer Ya. yang hanya 200.000 per bulan Ya, itu, yang ada di kita bicara di Manggarai Barat ya. Ya. Yang ada di Manggarai Barat dengan jumlah 200.000 itu, Pak Albert bilang pelecehan terhadap martabat guru. Apa yang membuat Pak Albert merasa ini Ya. modelnya pelecehan ini? Ya, saya bilang pelecehan begini, Pak. Karena yang sudah bilang tadi bahwa guru itu adalah suatu tugas yang Mulia. pekerjaan memanusiakan manusia bukan perkara gampang. Ya, saya ulang, memanusiakan manusia bukan perkara gampang. Membutuhkan keterampilan, membutuhkan pengetahuan pedagogis bagaimana mendidik anak di kelas. Yang nakal dibentuk untuk jadi lebih baik, yang tidak disiplin. Tetapi ketika mereka lakukan itu, tidak dibarengi oleh penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang guru. Oh itu. Ketika dia sudah menjalankan pekerjaan yang begitu mulia, tapi hanya dihargai segitu saja. Bagi saya itu sebuah pelecehan Pelecehan. martabat guru. Pelecehan martabat. Silakan di luar sana mengatakan itu terlalu berlebihan. Kenyataannya demikian. Ya. Sebentar. Pak honorer 200.000. Ya. Pak Albert sendiri sampaikan Ya. bahwa ini semacam pelecehan. Pelecehan martabat seorang Ya. guru yang ada di desa-desa yang saat ini Ya. menerima honorer tiap bulannya 200.000. Ya. Sekarang nih, apakah peristiwa gaji guru honorer ini 200.000 itu dari awal pemekaran Manggarai Barat sampai sekarang atau memang ada tahun-tahun tertentu? Ya, memang ini pertanyaan bagus ini. Tentu tidak semua sekolah ya yang memberikan honor seperti itu. Ini kasuistis ya. Saya bilang karena tidak semua. Karena kalau di kota ini yang saya tahu rata-rata honor mereka ya katakan di SMA negeri sudah 1 juta ke atas. Untuk guru honorer ya, di SMA sekitaran negeri Labuan Bajo. Karena begini, ketika peserta didik atau siswa banyak, tentu dananya juga banyak. Tapi ada sekolah-sekolah
yang siswanya sedikit, ya terpaksa Bapak Ibu Kepala Sekolah, bukan sengaja sih sebenarnya, bukan sengaja sih, tapi ini kondisi kenyataan. Saya tetap pada pendapat saya ini pelecehan, bukan kesalahan siapa saja. Kepala sekolah tidak salah, ibu guru atau siapa saja yang memimpin seperti itu, karena jumlah murid ya itu kita harus akui jumlah murid. Intinya begini, Ya. honorer yang diterima oleh guru-guru ini kan termasuk ini swasta juga ya. Ya. Itu kan melihat kapasitas murid yang ada di situ kan. Ya. Makanya dikeluarkan Ya, juga ya, gaji honorer yang ya. semacam itu kan. Ya. Intervensi pemerintah kan dana BOS ya, bantuan operasi itu, tapi juga itu bergantung pada jumlah murid. Bagi sekolah yang besar tentu pasti dananya Besar, karena muridnya banyak. Ya. Tapi selama ini saya bersyukur Ya. ya ada beberapa sekolah, setiap saya turun ke kecamatan, tolonglah Bapak Ibu Kepala Sekolah, bantu teman-teman, angkat sedikit lah mereka punya derajat, muliakanlah sedikit mereka punya kemanusiaan sebagai seorang guru. Ada yang tangkap, mereka mau berhenti, Pak. Katakan yang di Cao di pelosok Kendal, katakan dari desa itu, panggilan jiwanya untuk mengajar, dia tidak bisa hentikan. Iya. Panggilan jiwanya untuk mengabdi, Tetap dia lakukan. Ini pekerjaan mulia yang luar biasa menurut saya. Memang begini, kita diskusi dengan Bapak Bupati, daerah ini juga memang belum ini ya, apalagi COVID sendiri kemarin membuat kita kelabakan, sehingga tapi saya bersyukur bahwa pemerintah daerah ini kemarin bisa lah mengintervensi sedikit dengan seperti yang saya bilang lebih awal. Jadi moga-moga dengan intervensi ini derajat guru itu sedikit diangkat. Ya, kan? Mereka punya banyak tanggungan, anak dan istri atau suami. Oke ya, bagi saya begini, ketika perut guru itu lapar, keroncong, Sudah bunyi-bunyinya. Bagaimana dia bisa mengajar dalam kondisi sedemikian untuk meningkatkan mutu untuk pendidikan ya? Saya pikir itu masih tanda tanya. Ya. Hal yang luar biasa ketika misalnya dalam keterbatasan mereka masih bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pak Albert, bisa tidak saya simpulkan begini, Ya. Kualitas pendidikan itu tergantung perut juga berarti ya, kepada guru-guru ya? Not the only one, bukan satu-satu. Bukan satu-satunya. Ada hal lain juga sih. Meskipun saya misalnya gaji katakan 3, 4, 5 juta, kita sampai ke situ Om. Belum tentu juga. Betul ya. Jadi begini, tadi kita kelompokkan itu kan sekolah guru honorer. Nah sekarang tantangan kedua, ketika misalnya kesejahteraannya, kesejahteraan tidak terpenuhi, apakah itu akan berdampak langsung pada turunnya mutu pendidikan? Mungkin kalau dibuat sebuah studi, moga-moga ke depan keren yang mereka buat studi seperti itu, apakah ada korelasi gaji rendah dengan turunnya mutu pendidikan di Manggarai Barat? Ini suatu kajian menarik. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika orang punya gaji besar, mutu pendidikan naik? Masih tanda tanya buat saya. Kenapa dibilang demikian? Ya, guru juga manusia, jadi dia bukan malaikat. Ya, jadi ada sisi kelemahan apa. Oke, tadi kita singgung omong tentang dana solidaritas tadi ya. Sekarang kita masuk ke jati diri yang berikutnya, itu profesional, PGRI sebagai organisasi profesi. Oke. Sebentar Pak Albert, sebelum kita lanjut perbincangan yang itu, mungkin kita iklan dulu sejenak. Jadi kita ngopi-ngopi dulu. Mari kita ngopi. Ini ngopinya ngopi khas Flores Manggarai. Terima kasih ya. Kita minum dulu sambil kita minum. Namanya obrol ringan ini. Oh iya. Kita ringan-ringan saja, jangan terlalu keras. Silakan Pak. Oke, silakan.